Halo, kembali lagi dengan saya Diki Fernando. Kali ini kita akan mereview dua head. Ya, ini sama-sama klep 4. Head KPH, Supra atau Waffle kalau di Thailand. Nah, mungkin kalian penasaran bagaimana kelebihan dan kekurangannya dari dua head ini. Jangan lupa simak terus video ini, langsung subscribe dan tekan loncengnya. Oke. Oke, mungkin untuk yang pertama kita ke zoom racing dulu. Ini kita singkirkan dulu. Nah, untuk yang zoom racing di sini klepnya 4. Ya, asalnya kan kalau head KPH itu kan 2. Nah, ini klepnya 4. Ukuran klepnya 24 21. Nah, seperti ini headnya. Dan untuk porting ini belum ya. Jadi cuman seperti ini. Jadi belum diporting. Tapi untuk kubahnya udah dibentuk pakai CNC. Dan material juga ini lumayan bagus. Untuk boss klep dan setting klepnya pakai bahan besi seperti bawaan motor. Terus untuk bagian dalam-dalamnya kita buka dulu di sini. Nah, ini kita buka, kita lihat isiannya apa aja bawaannya. Karena head ini lengkap full isian, jadi kita buka dulu. Nah, untuk yang pertama ini ada noken as. Noken asnya ini persis ya, ini persis standar, jadi nggak ada perubahan, sama kayak standar T, nggak lebih pendek atau gimana. Bearing-bearingnya ukuran tetap sama seperti Supra 125. Jadi nokennya seperti ini. Pinggang noken untuk yang X ini 23,4 dan untuk yang In 22,3. Ini sangat kecil ya pinggangnya. Karena standar itu ukuran pinggangnya sekitar 27 sampai 28 lah, sekitar segitu. Nah, lanjut ke sini. Di sini ada tutup klep. Ya, ini dibawakan karena tutup klepnya ini tidak seperti standar, jadi dibawakan sekalian. Ada bautnya juga. Kita singkirkan dulu. Nah, di sini juga ada RRA. Nah, RRA-nya bercabang seperti ini ya. Kita buka dulu. Nah, seperti ini bentuk RRA-nya. Untuk diameter rollernya ini adalah 16,8 atau kita bulatkan jadi 17 saja. Untuk yang In sama juga 16,8. Ya, ini ada tulisannya untuk yang In dan X. Jadi kita jangan sampai salah pasang juga. Karena kalau salah pasang ya nggak bisa dipasang juga sih. Ini selanjutnya, bungkus selanjutnya ada pair klep sama teman-temannya. Kita buka semua. Ada banyak sekali ini ya. Kita fokus kepada pair klep dulu. Nah, ini pair klep kita ukur panjangnya. Untuk panjang pair klepnya di sini tertera 39. Untuk diameter ulirnya itu di angka 3 mili. Jadi sama kayak diameter ulirnya Swedia, 3 mili. Bentar. Ini ada yang 3 mili, ada yang 3,1. Oh, ini 3,1. Jadi ini sama kayak, hampir sama kayak tipe Jepang. Nah, terus di sini ada dudukan pair yang bawah. Ini menurut saya sedikit kurang yakin ya, karena ini bahannya aluminium, tapi aluminium yang kayak kurang bagus ya kualitasnya. Jadi kalau dipasang nanti pasti ada mimpes ini. Ya, ini aluminium seperti ini. Untuk ring yang bawah. Untuk retainer bahannya biasa. Ini bahannya kayak bawaan standar motor, cuman ini agak keras dikit ya. Agak berat juga. Ini kayak punya Jupiter Z atau Vega.
dengan batang 4,5. Nah, terus untuk as templar ini juga dibawakan seperti ini, seperti biasa, warnanya hitam kayak habis di harden gitu ya, bekas harden gitu. Nah, ini seal clamp juga dibawakan. Seal clampnya seperti ini, ada pernya yang di atas, tapi sangat kaku menurut saya ya. Mungkin ini aja kelengkapannya dari head Zoom Racing. Kita lanjut ke SGP, kita tata dulu yang ini. Oke. Nah, satu lagi ini untuk batang klepnya ukuran 4,5, jadi sama seperti punya motor Jupiter Z. Nah, kali ini kita pindah ke yang XGP. Nah, yang XGP ini bentuknya, dari bentuknya aja sudah kelihatan beda ya. Untuk klepnya ukurannya ternyata juga beda. Nah, ini yang SGP klepnya ukuran pakai 25 sama 22. Terus nah, ini ternyata juga sudah diporting pakai CNC juga. Yang X juga sudah. Dan HT kondisinya kayaknya lebih panjang ya dari yang tadi. Jadi kalau kalian pasang ini mungkin baut sunduk itu kurang panjang dari standarnya. Nah, seperti ini ya HT. Dan untuk bahannya sama aja sih, cuman kelihatannya lebih rapi yang tadi. Nanti kita bandingkan di akhir video. Ya, ini kita buka untuk yang SGP. Oh, ternyata di dalamnya ada kardusnya lagi ya. Jadi ini semacam rebrand. Di produk kosongan dari Cina sana di rebrand sama SGP. Nah, dalamnya ada seperti ini bawaannya. Nah, untuk yang pertama ini adalah noken as. Nah, noken asnya ini yang sangat beda ya dari yang tadi. Nah, di sini noken asnya sangat kecil dan mungil ini kayak noken as MX. Jadi bearingnya aja nih udah beda, dan bearing yang kecil ini juga udah beda. Jadi bukan bawaan dari KPH. Ukuran pinggangnya untuk yang ini lebih besar, ini 24,2, dan yang in 24,2 sama, jadi nggak ada selisih seperti yang zoom tadi. Untuk bearing besarnya ini ukurannya tertera 16004. Nah, ini saya nggak tahu juga ini bearing apa, soalnya nggak pernah nemuin bearing yang seperti ini juga sih. Nah, untuk yang kedua ini ada RRA. Nah, ini ternyata lebih ringan banget ya ini. Ini bahannya kayak aluminium, jadi ringan pol ini pokoknya. Untuk diameter RRA-nya itu 17 sama sih. Yang satunya ini sama 17. Nah, cuman bedanya ini di segi bahan. Bahan ini pakai aluminium ternyata. Jadi nanti kalau patah atau kalau gimana, kalau nggak ada spare partnya ya mengheningkan cipta ini nanti. Nah, untuk pair clamp ini sangat saya sayangkan karena bungkusnya sangat jelek seperti ini yo. Lebih baik nggak usah dibungkus kalau seperti ini. Ini bungkusnya plastik biasa. Nah, kecil seperti ini ya, pair clampnya kayak pair clamp inner. Untuk panjangnya kita ukur. Nah, untuk panjangnya ini 42. Untuk diameter pair clampnya ini 2,5. Ini nggak saya saranin sih. Cuman kalau kalian maksa ya nggak apa-apa, tapi lebih baik beli lagi lah daripada pakai yang ini. Kualitasnya kurang bagus kalau yang ini pair clampnya. Ini terus untuk retainer. Retainer ukurannya juga sangat mungil ya, ngikutin pair clampnya tentunya. Tapi bahan retainernya juga ini kayaknya lebih ringan. Tapi nggak tahu ini bahannya pakai apa ya, kuat atau enggak juga saya belum pernah coba sih. Cuman ini sangat ringan daripada yang zoom tadi. Lebih ringan ini. Jadi pas sama pair clampnya seperti ini. Ini modelnya kayak punya R25 kalau nggak salah.
kalau atau apa itu. Jadi model datar di atasnya. Untuk seal klep ini nggak usah dibuka, ini sama aja, ini sama kayak punya Jupiter ya, nggak ada pere seperti yang punya Isum tadi, tapi ya sama aja sih. Untuk batang 4,5. Nah ini untuk pen RRA nya sama seperti punya Isum tadi, cuman lebih pendek, dan ini juga sama hitam kayak di Arden gitu ya modelnya. Terus langsung ke bautnya. Nah ternyata yang seperti saya bilang tadi, karena menurut saya tadi kan harus lebih panjang, ternyata ini dikasih baut ya. Nah bautnya ternyata seperti ini. Jadi ini adalah tambahan ketika kalian baut head nanti. Nah seperti ini ya, dimasukkan sini. Jadi dibaut langsung dan dikerasin. Jadi kayak sambungan itulah istilahnya, ini kayak sambungan dari orinya, karena kurang panjang ya. Kondisi head kan segini ya panjangnya, sangat panjang, ini beda sekali sama orisinilnya. Jadi ada sambungannya seperti ini, jadi nggak perlu kalian ganti pakai apa itu, pakai baut blok yang panjang, nggak perlu. Jadi udah ada sambungannya sendiri ternyata, dan ini perlengkapannya ada di sini semua. Oke, mungkin langsung kita bandingin aja antara dua head tersebut. Round 1. Fight. Nah ini kita masuk ke sesi versus, jadi kita lawankan. Ini merek SGP dan ini merek Sum Racing. Seperti apa perbedaannya dan lebih bagus yang mana? Kita lihat pertama dulu, ini dari segi kubah. Dari segi kubah ini ada perbedaan, yaitu di kubah untuk SGP ini dia lebih ciut atau lebih kecil, tapi yang di Sum Racing ini lebih besar, lebih lebar. Jadi jarak antara klep in dan X itu lebih lebar, karena di Sum Racing itu ada busi di sini. Nah, ada businya. Ya ini agak menjulang ya posisinya. Nah, ini agak menjulang. Karena apa? Karena nokennya tadi itu pakai tipe standar, nggak tipe pendek. Jadinya busi itu nggak ada stand untuk dimasukkan. Jadi pasti pabrikannya itu milih untuk memperlebar jarak antara in dan X, dan klepnya diperkecil supaya kuat di piston sekitar ukuran 63 ke atas. Nah untuk yang di SGP ini kubahnya super kecil, ya nggak super kecil sih, cuman ini bisa diotak-atik lagi. Jadi tempat businya itu lebih luas, kemiringannya jauh lebih pas, tapi resikonya ya tadi headnya harus memakai noken yang berbeda, lebih kecil, dan bearing yang berbeda juga. Nah di sini juga ternyata ada perbedaan. Jadi lubang kembalinya oli yang di Sum Racing itu ada, yang di XGP tidak ada. Ya, mungkin XGP sudah membuat jalur oli di lain, maksudnya mungkin diikutkan baut sini atau baut sini, atau mungkin diikutkan dari gear timingnya ini. Terus untuk segi bahan, bentar, kita masuk ke porting dulu aja. Nah, porting di sini untuk XGP dia sudah di porting CNC, tentunya lebih presisi dan lebih bagus, dan modelnya oval juga. Tapi untuk Sum Racing ini belum. Ya, ini belum di porting. Jadi kita harus di porting dulu sedikit. Sebenarnya ini udah sih menurut saya, udah bentuk, cuman kita tinggal ngerapiin aja sih. Karena ini bentuknya juga udah bagus, mungkin tinggal ngerapiin dikit lah. Untuk exhaust juga sama, ini juga belum di porting, tinggal rapiin dikit karena bentuk dan jalur portingnya sudah tertata. Mungkin cetakannya juga udah bagus ya yang ini. Dan yang XGP ini jalur X nya juga sudah di porting CNC, ini sangat bagus sekali menurut saya. Nah ini untuk segi bahan. Nah, dari bahan sendiri menurut saya lebih bagus punya Sum Racing. Karena apa? Karena dari teknik pengecoran dan presisinya dari bekas cetakannya itu lumayan bagus. Jadi presisi kayak head original, mendekati original lah.
hampir sama menurut saya itu kayak head BRT. Nah untuk head XGP seperti ini dari posisi proses pengecorannya tuh agak ada yang kropos-kropos dan banyak bagian-bagian yang kurang rapi ya, dan warnanya pun agak beda. Yang ini semi keabu-abuan dan yang ini bersih, jadi kayak bahannya yang dipakai itu kayak juga beda. Mungkin untuk kalian yang bertanya, Mas mending pakai yang mana, yang XGP apa yang Zoom Racing? Kalau saya pribadi saya lebih milih Zoom Racing, tapi menurut saya XGP juga bagus sih. Saya sebenarnya mau sih pilih ini, cuman karena tadi ya kayak noken-nokennya itu nanti bikinnya kita susah, karena nokennya itu sangat kecil ya. Mungkin kalau kita bubut ulang juga itu nanti kita nggak ada bahannya itu kan kebalikannya, nanti kita jelaskan lebih lanjut untuk nokennya. Jadi saya pribadi lebih memilih Zoom Racing untuk headnya. Nah di sini ada pair clap. Nah ini pair clapnya punyanya Zoom Racing, ini punyanya SGP. Nah punyanya SGP ini sama kayak pair inner atau pair coupling menurut saya. Jadi sangat tipis. Pairnya diameternya diameter ulir ini cuman 2,5 tadi, tapi panjang. Tapi ini menurut saya kurang meyakinkan sih. Dan kalau punya Zoom Racing ini menurut saya terlalu tebal. Ini diameternya 3,1 sampai 3,2an tadi. Nggak pasti ya. Dan ukurannya lebih pendek, dan ini menurut saya juga terlalu keras. Jadi untuk noken ini noken. Salah. Untuk pair clap ini saya nggak prefer keduanya. Langsung kita ke kuncian atau retainer. Untuk retainer ini bahannya kayak hampir sama, bahan cor yang dipoles. Ini saya juga nggak bisa ngasih perumpamaan dan masukan karena belum coba, tapi lebih prefer ke XGP soalnya bisa dipakaikan SIM dan lebih ringan, ukurannya juga lebih kecil. Nah di sini ada clap atau valve ya, ini ukurannya yang pertama ukuran beda, 25 ini 24, terus yang kecil 22 ini 21. Untuk bahan menurut saya sama sih, cuman yang ini kelihatan lebih hitam dan yang ini lebih abu-abu. Cuman belum kita coba ini nempel magnet atau enggak, mungkin nanti kita coba aja gitu tok. Mungkin klepnya wes kualitasnya hampir sama ya. Untuk RRA, nah di sini juga ada banyak perbedaan bentuknya dan bahannya juga beda, rasionya juga beda ya, lebih pendek punyanya SGP. Dan ini bahannya pakai aluminium, jadi lebih ringan banget, lebih ringan pol ini pokoknya. Ini sangat ringan, tapi saya juga belum pengalaman sih pakai Temlar RRA aluminium. Jadi kalau ada kerusakan atau gimana saya juga belum tahu, dan nggak tahu nanti ini bakalan awet atau enggak. Soalnya juga belum pernah coba, jadi saya nggak menjamin dan kurang yakin sih sama aluminium seperti ini, karena bahannya juga kan ini kita juga belum tahu. Tapi kalau ini besi sudah yakin, cuman minusnya ini beratnya berat banget ya, sama RRA nya Vixen kayaknya hampir sama sih, cuman berat ini dikit. Mungkin nanti bisa kita gerinda sedikit di sini buat mengurangi beban, cuman nanti faktornya kalau dikurangi di sini takutnya nanti kalau patah sih nggak apa-apa, cuman kalau ada penggantinya ya, kalau nggak ada penggantinya itu yang sulit ya. Mungkin semoga kedepannya spare part seperti ini di Indonesia akan banyak, jadi kita kalau riset bisa enak ya, jadi nggak takut patah atau nggak takut gimana. Soalnya kalau belum ada ini di pasaran kita nanti akan kesulitan. Untuk diameter bearing sama 17, jadi yang membedakan cuman bahan, rasio sama keringanannya itu tadi. Saya lebih prefer yang Zoom Racing. Nah untuk noken di tipe Zoom Racing alias head Zoom Racing itu nokennya sama seperti standar ya, jadi bentuknya, panjangnya, dan kalau profilnya jelas beda, cuman bentuk dan panjangnya seperti standar, bearing-bearingnya juga standar. Nah ini ada masalah di
produknya XGP. Tadi saya nggak memperhatikan ini ya, ternyata ini kayaknya sama kayak Supra 125 Fi atau Supra 125 injeksi ya. Jadi ada bautnya, nggak ada bautnya, jadi model kayak Jupiter gitu ya. Cuman saya belum tahu sih juga untuk Supra Fi itu gimana. Ini kayaknya punya Supra Fi ya, mungkin nanti tak coba-coba dulu, coba beli gear timingnya, kita lihat mata gigi timingnya sama atau enggak. Ini kayaknya punya Supra Fi. Nah, jadi beda seperti ini ya. Terus masalah kembali ketika kita pakai punya XGP, nah ini profil nokennya kebalik ya. Jadi yang in posisinya bisa kalian lihat ya, posisinya berlawanan seperti ini. Jadi kalau ini kita mau ganti noken itu susahnya mungkin satu karena bahannya, terus yang kedua posisinya ini tadi kebalik. Meskipun dilas, nanti kalau ada kerusakannya ya pasti kurang enak lah, jadi kurang ada di pasaran. Tapi mungkin kalau kedepannya nokennya ini udah ada di pasaran atau bentuknya ini udah sama kayak punya Karisma gini, insya Allah mungkin saya akan lebih prefer ke XGP karena bentuknya sangat mungil dan pastinya lebih enak untuk di profil. Nah, ini ada yang paling saya sayangkan dari XGP. Nah, di sini XGP adalah tutupnya tutup cor, model cor poles. Jadi ini molesnya juga kurang rata, jadi ada yang ngilap, ada yang enggak, terus ada bekasnya kayak autosol gitu ya, hitam-hitam. Dan bautnya pun pakai baut 8 seperti biasa, baut 2 sama ada sealnya di sini. Nah, tapi kalau untuk yang Zoom Racing ini pakai per pak atau pakai pak, dan prosesnya ini CNC ya, jadi kelihatan lebih bagus, lebih mahal dan lebih prefer lah, pokoknya lebih bagusan ini menurut saya. Dan bautnya pun juga baut L4 yang menurut saya sih lebih elegan kalau dilihat. Kalau masalah ini saya pasti langsung prefer ke Zoom Racing. Nah, ya seperti itu tadi. Jadi overall video ini mungkin untuk kalian yang mau pilih-pilih, kalian tonton dulu sampai ini sampai paham lah intinya. Jadi kalian lebih prefer ke Zoom Racing atau ke XGP. Kalau saya sih dari masalah noken tadi yang kita nggak tahu ini tadi pakai timingnya punyanya apa, punyanya Supra injeksi atau gimana. Jadi untuk saya sendiri saya lebih prefer ke Zoom Racing yang lebih simpel dan mungkin spare partnya misal ganti noken juga banyak di pasaran. Oke, mungkin untuk kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dan tekan loncengnya. Jangan lupa like juga dan share ke teman kalian yang mau beli biar nggak salah beli, biar sama-sama paham. Oke, terima kasih bosku, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nice. Halo, kembali lagi dengan saya di Fernando. Kali ini balik. Halo. Oh. Gini. Halo, kembali lagi dengan saya di Fernando. Kali ini kita akan mereview barang head Karisma sama-sama klep 4. Ini ada merek XGP dan ada merek Zoom Racing. Apa nih? Iya. Ayo. Balik ini nih. XGP dan produk Zoom ini saya lihat ini rebrand ya. Jadi bukan bukan asli buatan Indonesia. Guys, pas simak terus video ini dan seperti apa kelebihan dan kekurangannya dari wes.
Halo, kembali lagi dengan saya di Firando. Nah. Yang pertama kita ke zoom present dulu. Ini kita singkirkan dulu. Untuk yang zoom present di sini klepnya 4. Nah, asalnya kan kalau lihat KPH itu kan